Shalom anak-anak kelas 3. Apa kabar? Miss Maria percaya kalian semua pasti luar biasa baiknya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya, Nak. Salah satu makhluk hidup yang indah yang Tuhan ciptakan adalah kupu-kupu. Kalian pasti pernah mendengar atau bahkan mungkin hafal lagu tentang hewan yang bisa terbang ini. Nah, untuk muatan SBDP kali ini, kita akan belajar mengenai pola irama yang terbentuk dari susunan bunyi panjang dan bunyi pendek. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Yuk kita perhatikan penggalan lagu berikut ini. Judul lagu ini adalah Kupu-kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Kita simak ya. Lagu tersebut memiliki bunyi panjang dan pendek. Tanda garis panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan tanda garis pendek dinyanyikan dengan bunyi pendek. Judul dari lagu ini adalah Kupu-kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya, Nak. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Wah, anak-anak pinter, hebat-hebat semuanya. Nah, untuk lebih memahami tentang pola irama, mari kita perhatikan lagu kupu-kupu yang lucu tadi. Jika kita nyanyikan baris pertamanya, kupu-kupu yang lucu. Perhatikan ya, suku kata ku dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Karena itu, di bawahnya diberi garis panjang. Sementara, suku kata pu, ku, pu yang lu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Karena itu diberikan garis pendek di bawahnya. Dan suku kata cu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Jadi garis di bawahnya itu adalah garis panjang. Sekarang coba baris keduanya. Kemana engkau terbang? Nah, perhatikan lagi ya. Suku kata ke itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Jadi garisnya juga panjang. Sementara suku kata ma, na, eng, kau, ter itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Jadi garisnya pendek.
Sementara suku kata bank dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Nah, garisnya panjang. Baris pertama dan baris kedua dari lagu kupu-kupu yang lucu ini memiliki pola irama yang sama. Nah, sampai sini anak-anak ngerti ya pola irama itu seperti apa? Sekarang tugas kalian adalah menulis kembali lagu kupu-kupu yang lucu tersebut di buku tugasmu. Beri tanda garis panjang untuk suku kata yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Dan berilah tanda garis pendek untuk suku kata yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Seperti contoh yang tadi ya. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan tugas. Jadi, setiap kali anak-anak mengerjakan tugas yang Miss Maria berikan, anak-anak mengerjakannya dengan format seperti ini ya. Ini akan sangat membantu anak-anak untuk belajar. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jika kita mengamati lagu kupu-kupu yang lucu tadi, kita bisa tahu bahwa kupu-kupu itu digolongkan sebagai makhluk hidup karena kupu-kupu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya bergerak dengan terbang. Kemudian, makanannya adalah madu bunga atau nektar. Kita bisa tahu ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada kupu-kupu melalui lagu kupu-kupu tadi. Selain melalui lagu kupu-kupu yang sudah kita nyanyikan tadi, kita juga bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lain yang terdapat pada kupu-kupu, yaitu dengan cara membaca sebuah teks. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kita ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang anak-anak berlatih lagi ya. Bacalah contoh berikut. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Mari kita baca bersama-sama. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Kerjakan tugasmu seperti yang tadi Miss Maria sudah jelaskan ya nak. Kerjakan seperti ini agar kalian mudah untuk belajar. Dan sekarang kita memasuki muatan selanjutnya, yaitu matematika. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan belajar untuk membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Kita baca dulu ya. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. Nah, 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1, 2, 5, dan 0. 1.250 merupakan contoh bilangan 4 angka. Gabungan 4 angka membentuk bilangan ribuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan dimulai dari angka yang paling belakang. Dengan urutan seperti ini ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Jadi, untuk menentukan nilai tempat bilangan dimulai dari angka yang paling belakang.
Pada bilangan 1250, angka paling belakang adalah 0. Berarti nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian angka di depannya 0 adalah 5. Berarti nilai tempatnya adalah puluhan. Selanjutnya di depan 5 ada angka 2. Nah, angka 2 ini menempati nilai ratusan. Dan angka 1 yang paling depan itu menempati nilai ribuan. Jadi bilangan tersebut dibaca 1250. Nah, mudah kan? Miss Maria percaya anak-anak semua pasti bisa. Yuk kita berlatih lagi. Nah, di sini kan perintahnya bacalah bilangan berikut. Miss Maria maunya anak-anak semua lebih hebat lagi. Ya, jadi anak-anak salin bilangan ini, kemudian tulis nama bilangan dari lambang bilangan yang terdapat di layar ini. Seperti kedua tugas sebelumnya, kerjakannya seperti yang tadi Miss Maria bilang ya, Nak. Biasakan untuk mengerjakan tugas dengan rapi, supaya mudah untuk kalian mempelajarinya kembali. Selamat mengerjakan tugas ya, Nak. Kerjakan dengan teliti dan lakukan sebaik yang kalian bisa. Oke, kalian anak hebat. Tuhan Yesus memberkati.